Nah, kritikan itu paling sedikit, yang dukungnya banyak. Dukungnya lebih banyak. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu udah 2 bulan yang lalu dilakukan. Itu Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan. Nah kemudian karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok? Ya, pemerintah itu jelas organisasinya. Ya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Datang banyak pasukan, woi. Ya, untuk teman-teman dari pejuang subuh dan ormas lainnya yang Minangkabau. yang bercimpung dalam pengambilan General Habib Rizik, harap datang ke Minangkabau karena posisi di sini ingin ada pencopotan baliho. Ketika baliho Habib Rizik dicopot-copotin semua, silakan copotin. TNI copotin semua, kerahin berapa kompi, semuanya lu copot-copotin. Besok gue pasang lagi. Gue udah cetak 1000 baliho buat Habib Rizik Syihab. Balihonya gue pasang lagi, lu copot, gue pasang lagi, lu copot, gue pasang lagi. Malam lu copot, pagi udah ada. Kalau lu copot, pagi gue pasang lagi. Oke, gue udah 1000 bikin cetak baliho Habib Rizik. Oke, pasang lagi besok. Inilah yang maksud dengan revolusi akhlak yang ada. Dan kita nggak peduli apapun resikonya. Resikonya paling tinggi mati. Paling tinggi apa? Orang berjuang mati, yang nggak berjuang. Maka itu kepada para pejabat Indonesia, ingat, besok Anda juga akan mati, bukan kami aja yang mati. Anda akan ditanya kenapa bohong, kenapa ingkar janji, akan ditanya. Kenapa khianat? Kenapa tidak amanat? Nah, mumpung hayat masih di kandung badan, kami aja. Ayo kita ajak revolusi akhlak. Tubu ilallahi taubatan. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan di sini jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Barbaju Loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Atas komandan, yang di belakang sudah kami kerahkan semuanya, komandan. Ada 10 orang, komandan. Baliho dan spanduk itu sudah mengarah kepada revolusi, ajakan memberontak, ajakan makar, dan pembentukan publik opini bahwa pemerintah yang sekarang ini salah. Lebih jauh dari itu, bahkan dianggap sebagai andeknya Cina, andeknya asing. Perlu dikritisi dari rangkaian kegiatan yang melibatkan kerumunan massa luar biasa besar. Yang harus dikritisi, pemerintah gagal memberikan edukasi kepada masyarakat, himbauan untuk bahayanya COVID. Saya termasuk yang mengatakan COVID ini berbahaya, kita harus tetap
cuci tangan. Pertanyaan saya jaga sebetulnya jarak, apa dan yang harus sebagainya. dikritisi dari kegiatan yang melibatkan FPI? Tapi Anda lagi-lagi kritiknya ke pemerintah. Loh iya dong, kalau masyarakat kemudian tidak patuh berarti ada sesuatu yang kita harus refleksikan. Kenapa itu bisa terjadi? Misalnya kerumunan-kerumunan, bukan hanya itu loh, ada acara... Anda tidak melihat ada tanggung joget. jawab moral, pemimpin umat, tanggung jawab moral, tokoh yang kemudian Nah, memang masanya besar saya untuk ketemu dengan memastikan Habib Rizik, protokol kesehatan dilakukan. Anda sama sekali tidak mau mengkritik Bukan, itu? bukan. John, dengar ya. Sekali lagi aku bilang sama kau ya. Jangan kau merasa menjadi anggota DPR RI itu kau tinggi hati. Seenak-enaknya kau mau ngatur-ngatur apa yang ada di negara ini. Hei, perlu kau tahu ya. Nggak ada hebat-hebatnya jadi anggota DPR RI itu kalau hanya minim prestasi, nggak ada kinerjanya, hanya gede bacot kayak kau. Harusnya kau malu Pak Jok. Kau masih digaji sama negara. Harusnya kau bela negara di saat situasi seperti ini. Bukan kau membela para perusuh, teroris. Dengar nggak itu? Aku bilang siapapun yang membuat kegaduhan di negara ini, membuat kerusuhan sehingga mengganggu stabilitas keamanan negara, aku akan bilang mereka adalah teroris. Kau bela teroris, gak ada otak kau namanya itu. Ya, kau masih makan uang gaji negara. Kalau kau mau bela mereka, mundur kau dari anggota DPR RI. Saya ngomong 1 menit. 1 menit aja. Mohon maaf. Ya, dengerin 1 menit. Insya Allah nggak lebih, karena ini saya harus kembali. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jeko Pak Jokowi. Al-Fatihah. Meminta agar Polri melakukan tindakan sesuai koridor hukum, yaitu menertibkan ormas radikal, ormas intoleran yang akhir-akhir ini bikin resah. Jadi negara jangan sampai kalah oleh ormas radikal, negara jangan sampai kalah oleh ormas intoleran. Ya, kayak gini aja, simpel aja logikanya. Kalau sampai TNI udah turun tangan, itu artinya bahayanya sudah mengancam negara. Bahayanya sudah, jangan di pelintir TNI itu ngurusin OPM aja. Oh itu ya, tidak benar itu. Oke, Islam radikal ini pengen mengganti sistem negara, pengen mengganti Pancasila, pengen menjadikan negara ini negara syariat, negara Islam, mengganti republik ini. Mereka lebih berbahaya daripada daripada OPM di Papua. Jadi jangan pernah mau dipelintir bahwa TNI itu tupoksinya itu ngurusin separatis bersenjata. No, ini sudah ancaman yang mengancam negara, yang jelas-jelas memusuhi pemerintah, jelas-jelas memusuhi aparat. Justru diginiin, ini yang kita tunggu-tunggu. Kok serangnya cuma di sosial media? Oke, kepada yang suka serang Habib di sosial media, kami menunggu seranganmu langsung, jangan di sosial media, saudara. Kami menanti hal itu. Selama ini cuma berani di sosial media, tanpa nama yang jelas, dilaporin terus ngilang. Kalau kita muslimin gak takut, kita pasang nama, kita pasang alamat, silahkan datang. Apa yang sering diajarkan Habib? Ikan bawal sambal terong. Kebalik. Lo jual gue borong gitu. Terus saja saya kira ya, sudah terjadi eskalasi. Sejak datanya HRS, ini kegiatan FPI itu luar biasa ya. Ya, berkumpulnya massa, terus HRS sendiri datang, harusnya karantina tidak, terus nada-nada ceramah yang provokatif, dan mungkin juga balihonya juga nadanya seperti itu. Itu sebenarnya yang terjadi saat ini gitu. Jadi memang sudah menghasilkan. Nah, fokus perhatian di Jakarta ini saat ini adalah di Petamburan ya, untuk markas besar FPI. Di situ kegiatan puncaknya. Sebenarnya kalau katakan Pemda sudah gagal untuk mencegah ini ya, mencegah kerumunan massa, mencegah baliho, dinaikkan lagi, ini saya katakan gagal. Dan kita bisa karena pemasangan baliho itu ada perdanya, dan perda itu mempunyai sanksi hukum kalau dilanggar. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Nah, inilah yang maksud dengan revolusi akhlak yang ada. Enggak, kita nggak peduli ya, apapun resikonya. Resikonya paling tinggi, mati. Paling tinggi apa?
Orang berjuang mati, yang nggak berjuang. Orang sakit mati, yang nggak sakit. Orang kena corona mati, nggak kena corona. Mati, yang ditembak mati, yang nggak ditembak. Yang dimusuhi rezim mati, yang nggak dimusuhi. Yang miskin mati, yang kaya. Ini nggak usah takut jawab mati itu, dan mati itu bukan akhir segalanya, bukan. Mati itu awal kehidupan kita di alam akhirat, saudara. Untuk mempertanggungjawabkan segala amal kita di dunia ini. Maka itu kepada para pejabat Indonesia, ingat, besok Anda juga akan mati, bukan kami yang mati. Anda akan ditanya kenapa bohong, kenapa ingkar janji, akan ditanya kenapa khianat, kenapa tidak amanat. Nah, mumpung hayat masih di kandung badan, kami aja. Ayo kita ajak evolusi akhlak. Tubu ilallahi taubatan. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan di sini jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Nah, kritikan itu paling sedikit, yang dukungnya banyak. Dukungnya lebih banyak. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu udah 2 bulan yang lalu dilakukan. Itu Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan. Nah, kemudian karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah, emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok? Ya, pemerintah itu jelas organisasinya. Ya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Ya. Ya, hari ini untuk ke depan kita ya himbauan kepada mereka kita sampaikan biar dia paham tentang hukum yang berlaku. Bukan hukumnya dia, hukum yang berlaku di pemerintahan negara Republik Indonesia. Ya, harus taat kepada hukum dan taat kepada pemerintah kalau dia sebagai warga negara yang baik. Perlu dikritisi dari rangkaian kegiatan yang melibatkan kerumunan massa luar biasa besar. Yang harus dikritisi, pemerintah gagal memberikan edukasi kepada masyarakat, himbauan untuk bahayanya COVID. Saya termasuk yang mengatakan COVID ini berbahaya, kita harus tetap cuci tangan. Pertanyaan saya sebetulnya jarak, apa yang harus dikritisi dari kegiatan yang melibatkan FPI? Tapi Anda lagi-lagi kritiknya ke pemerintah. Loh iya dong, kalau masyarakat kemudian tidak patuh berarti ada sesuatu yang kita harus refleksikan. Kenapa itu bisa terjadi? Misalnya kerumunan, bukan hanya itu loh, ada acara... Anda tidak melihat ada tanggung jawab moral, pemimpin umat, tanggung jawab moral, tokoh yang kemudian memang masanya besar untuk memastikan protokol kesehatan dilakukan. Anda sama sekali tidak mau mengkritik itu? Bukan. John, dengar ya. Sekali lagi aku bilang sama kau ya. Jangan kau merasa menjadi anggota DPR RI itu kau tinggi hati. Seenak-enaknya kau mau ngatur-ngatur apa yang ada di negara ini. Hei, perlu kau tahu ya. Nggak ada hebat-hebatnya jadi anggota DPR RI itu kalau hanya minim prestasi, nggak ada kinerjanya, hanya gede bacot kayak kau. Harusnya kau malu Padli Jong. Kau masih digaji sama negara. Harusnya kau bela negara di saat situasi seperti ini. Bukan kau membela para perusuh, teroris. Dengar nggak itu? Aku bilang siapapun yang membuat kegaduhan di negara ini, membuat kerusuhan sehingga mengganggu stabilitas keamanan negara, aku akan bilang mereka adalah teroris. Kau bela teroris, gak ada otak kau namanya itu. Ya, kau masih makan uang gaji negara. Kalau kau mau bela mereka, mundur kau dari anggota DPR RI. Ya, jangan kau bilang copot aja Pangdam Jaya. Seenak-enaknya aja kau ngomong hanya gede bacot. Kau lihat kinerja kau udah baik dan benar belum? Apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu sudah benar. Dia menertibkan baliho-baliho nggak jelas. Ya, baliho-baliho Rizik Sihab yang nggak jelas, yang udah berbulan-bulan dipajang di atas pohon, di perapatan, udah kayak hantu perapatan aja, udah kayak penunggu pohon aja tuh baliho. Itu sudah melanggar perda dan tidak membayar pajak, tidak ada izinnya.
Itu yang kau bela. Pelanggar hukum yang kau bela, Fadli John. Gak ada otak kau jadi anggota DPR RI kalau kayak gitu. Gak malu kau. Kau yang harusnya dipecat. Makan uang negara tapi yang dibela teroris. Jangan sekali-sekali kau intervensi apa yang dikerjakan oleh aparat hukum. Ingat itu. Aku Dewi Tanjung akan bela apa yang dilakukan oleh aparat hukum selama itu baik dan benar untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Ya, justru aku bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya Bapak Dudung Abdurrahman. Ya. Ingat itu Pak John, jangan kau merasa kau hebat, kau mau intervensi. Jaga mulut kau yang harusnya dipecat, bukan Pangdam Jaya. Ingat itu. Meminta agar Polri melakukan tindakan sesuai koridor hukum, yaitu menertibkan ormas radikal, ormas intoleran yang akhir-akhir ini bikin resah. Jadi negara jangan sampai kalah oleh ormas radikal, negara jangan sampai kalah oleh ormas intoleran. Ya, Pak Kapolda ini moga-moga ada tindakan, ada ketegasan. Ya, terinspirasi dari Maijen TNI Pangdam Dudung Abdurrahman, ya kan? Ini sudah waktunya dari Korps Coklat Polri juga mengikuti jejaknya Pak Jenderal TNI. Oke. Pak Jenderal TNI, ya kan? Pak Jenderal TNI sudah memberikan contoh, sudah waktunya kita tegas. Kalau ada yang bilang TNI nggak aci itu. Gimana? Nggak ya boleh. Kalau sampai gini aja, simpel aja logikanya. Kalau sampai TNI udah turun tangan, itu artinya bahayanya sudah mengancam negara. Bahayanya sudah, jangan di pelintir TNI itu ngurusin OPM aja. Oh itu tidak benar itu. Oke, Islam radikal ini pengen mengganti sistem negara, pengen mengganti Pancasila, pengen menjadikan negara ini negara syariat, negara Islam, mengganti republik ini. Mereka lebih berbahaya daripada daripada OPM di Papua. Jadi jangan pernah mau dipelintir bahwa TNI itu tupoksinya itu ngurusin separatis bersenjata. No, ini sudah ancaman yang mengancam negara, yang jelas-jelas memusuhi pemerintah, jelas-jelas memusuhi aparat. Sudah tepat, memang sudah waktunya aparat bertindak tegas, sudah waktunya aparat turun, biar kita rakyat ini merasakan kehadiran negara, kehadiran aparat. Dan hidup tenang. Iya dong, jangan sipil terus yang harus berhadapan. Yang punya bedil harus turun ini. Ini kalau udah ancaman membahayakan negara sekali lagi. Rakyat dukung TNI Polri. Rakyat dukung TNI Polri. Oke. Maijen Dudung, TNI Dudung keren banget. Pokoknya kita apresiasi setinggi-tingginya. Rakyat seluruh lapisan masyarakat mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang dilakukan sama Maijen Dudung, Pangdam Metro Jaya. Dan sekarang sudah waktunya Polri juga turun. Jangan kalah sama Maijen Dudung. Ini ngomong se-Indonesia ya? Oh iya dong, se-Indonesia jelas. Jelas mereka tuh cuman kelompok Islam radikal ini cuman kecil kok jumlahnya. Cuman ya mereka karena nyaring bising. Kan lebih nyaring Mas Abu Janda. Ya aku kan cuman satu orang. Kalau mereka ini kan rame-rame kan beraninya kan. Jadi jangan dipikir mereka ini terlihat banyak itu mereka jumlahnya paling banyak. Oh tidak. Cuman ini kita nih yang silent majority, orang yang warasnya itu memang lebih memilih diam. Karena kenapa? Karena mereka orang sibuk semua, orang punya pekerjaan, orang punya rumah, orang punya keluarga. Mereka nggak punya waktu untuk ngurusin kayak gini. Jadi bukan berarti jumlah yang waras lebih sedikit, jumlah yang waras lebih banyak. Oke? Jadi mereka tuh sebenarnya jumlahnya dikit. Jadi ini adalah aspirasi dari rakyat, dari masyarakat meminta agar aparat dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia untuk lebih tegas. Ayo bersama kita dukung apa yang sudah dilakukan sama Maijen TNI Dudung Abdurrahman, Pangdam Jaya. Kita dukung, waktunya polisi bergerak juga. Siap. Terus saja saya kira ya, sudah terjadi eskalasi. Sejak datanya HRS, ini kegiatan EPI itu luar biasa ya. Ya, berkumpulnya massa, terus HRS sendiri datang, harusnya karantina tidak. Terus nada-nada ceramah yang provokatif dan mungkin juga balihonya juga nadanya seperti itu. Itu sebenarnya yang terjadi saat ini gitu. Jadi memang sudah menghasilkan. Oleh karena itu saya akan lebih banyak mengevaluasi gitu. Bahwa di pemerintah daerah itu kan ada namanya forum koordinasi pimpinan daerah. Ya, anggotanya gubernur dan Polda dan Pangdam gitu. Nah, pemimpinnya dari dulu adalah gubernur. Waktu saya juga namanya Musbida.
Nah disitulah sebenarnya kalau terjadi eskalasi seperti ini, disitulah dirembuk gitu kan, sehingga di tingkat forum koordinasi itulah jelas ya Pemda melakukan apa, Polda melakukan apa, terus Polda persiapan untuk membantu apapun itu yang bisa dilakukan terhadap Pemda maupun kepada Polri gitu. Nah artinya sebenarnya saya harapkan ya di tingkat Pemda itulah selesai gitu masalah baliho ini kan. Ya kalau ada koordinasi itu tentu di bawahnya itu di tingkat wali kota ada. Kalau wali kota itu kan ada Polres, ada Udin, bawahnya lagi ada Camat, lalu ada Polsek, ada Koramil, itu secara otomatis mereka bekerja sama. Nah, fokus perhatian di Jakarta ini saat ini adalah di Petamburan ya, untuk markas besar FPI. Di situ kegiatan puncaknya itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya wali kota mengkoordinir ini sudah cukup gitu dengan Polres, dengan Kodim. Kalau kekuatan kurang bisa dibantu dari atasan masing-masing gitu kan. Nah, maksud saya supaya apa? Supaya semua tindakan itu terukur gitu. Kalau sudah sampai tingkat Panglima ngambil alih itu sudah gawat lah itu. Sebenarnya kalau katakan Pemda sudah gagal untuk mencegah ini ya, mencegah kerumunan massa, mencegah baliho, dinaikkan lagi, ini saya katakan gagal. Dan kita bisa karena pemasangan baliho itu ada perdanya, dan perda itu mempunyai sanksi hukum kalau dilanggar. Nah ini tentu saja adalah Polda yang harus turun tangan. Nah mungkin berhenti di sini kan, sampai terus berlanjut menjadi kumpulan massa di berbagai tempat melebar ke Jabodetabek, ke daerah Bogor dan lain sebagainya kan, yang sudah memang membahayakan terutama kesehatan masyarakat secara umum karena melanggar prosedur kesehatan. Nah, pengambil alihan ini saya hanya memberikan contoh saja, pernah terjadi waktu saya Panglima, yaitu peristiwa 27 Juli, yaitu perebutan markas PDI di Jalan Diponegoro gitu. Karena Pemda dan kepolisian, maksudnya Polda sudah dinilai oleh Panglima ABRI tidak sanggup lagi, maka saya diminta ngambil alih. Hari kedua saya mimpin. Tapi memang sudah terjadi kerusuhan yang begitu hebat. Memang tidak sehebat yang apa yang terjadi sekarang ini di Petamburan gitu.